mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi Para Bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kegiatan yang positif seperti malam ini mengaji. Pada malam hari ini banyak kegiatan para Bapak sekalian, ada yang tasbih bagi-bagi, ada juga yang torekohan, ada juga yang ke pantai. Ya, semuanya adalah dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Hidup dengan barokah karena al-barakatu fi khidmah. Temurunnya barokah itu adalah dengan khidmah. Khidmah itu apa? Khidmah itu jone pelayan. Khidmah ning santri, khidmah ning kiai, khidmah ning keagamaan. Pelayan. Kok kula jenengan kita semua mau berkhidmah pada keagamaan, maka berkahlah yang akan kita dapat. Hidup kita akan barokah, keluarga kita akan barokah, anak-anak kita akan barokah. Pokoknya gelem khidmah ning keagamaan. Ora kudu dadi ustaz, ora kudu dadi kiai, wis opo wae pokoke awake dhewe gelem khidmah ing keagamaan, insyaallah hidup kita akan barokah. Al barokatu ainul manfaat. Berkah itu adalah hakikatnya kemanfaatan. Artinya apa? Jika kita hidup berkah, insyaallah kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk agama, insyaallah. Yang kita cari berkah terlebih dahulu, bisa kalau berkah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi al-barakatuh ainul manfaat. Berkah adalah hakikat daripada kemanfaatan tersebut. Alhamdulillah kita semua berusaha menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan hadisnya Rasul, khairukum anfa'ukum linnas. Di antara kita lupa itu yaitu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi manusia. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu kajian kita tentang fadilahnya sholat berjamaah. Dua minggu yang lalu kita sudah panjang lebar tentang sholat jamaah. Kita lanjutkan yaitu hadis dari Abu Dawud. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud, dan meriwayatkan hadis sahih Imam Abu Dawud an Ibni Ummi Maktum, dari Ibni Ummi Maktum, annahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wal Hakim an Yazid bin Al-Aswad idza sholat nalikani safahadukum salah satu di antara kalian semua sholat fi rahlihi ing dalem omai akad summa adbaro mongko nuli summa adraka mongko nuli nemu safahat al-imama imam walam yusolli lan durung sholat sapa imam yo fal yusolli mongko becik sholat sapa akad mahu bersamaan dengan
imam. Fa'inah mongko sak temene gawe imam gawe berjamaah lahu untuk imam iku nafilatun sunnah. Artinya begini, apabila kita sholat di rumah, ya, kok urung sholat kok nemu konco, ya kok dorong sholat di rumah imam. Benar maksudnya. Kita akan sholat duhur misalnya. Terus karepe mau sholat dhewe, dumudaan ana konco datang atau siapapun, kok ana konco temen untuk berjamaah, maka gawin salah satu di antara kamu mbok koncomu kon dadi imam. Artinya jangan sholat berjamaah. Benar. Jadi walaupun sholat di rumah, kemarin sudah saya jelaskan apakah hasil pahalanya sholat jamaah di rumah. Hasil dalam ayat wa tahsulu jamaatu birahmi. Jadi sholat berjamaah di rumah itu pahalanya juga hasil. Cuma fal-amru fil masjid kan begitu. Yang lebih utama sholat jamaah adalah di masjid. Mepet mesan-mesane awake dhewe kasane masjid sholat ning omah. Kok ono bojo ya dijak jamaah bojone. Kok ono anak dijak jamaah anak. Sunnah hukumnya. Wasyaikhoni lan Imam Syaikhoni an Abi Hurairah dari Imam Abi Hurairah laqad hamantu yakti temen atau betul-betul menyengaja sapa ingsun nejo sapa ingsun nejo an amuro yen to perintah sapa ingsun bisolat kelawan lakon salat patukom mongko den komati apa salat sumaan mongko nuli perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang kaya mongko ngimami sapa rajul annasa ing para manungsa summa ing toliku mongko nuli budalan sapa ingsun bersalat maksudnya ma'iku bersama-sama saya berijalin dengan piro-piro laki-laki ma'ahum iku satane rijal husmun utawi sak bongkok min hatobin sangking kayu bakar ila kaumin menuju pada sebuah kampung kaum layas haduna kang ora podo nekani sapa kaum al jamaata ing jamaah Fahri mongko ngobong sapa ingsun bakar sapa ingsun alim ngatasi kaum artinya kampungnya kaum alihim ngatasi kaum buyutahum ing pira-pira omahe kaum binari kelawan ekstrim Pak. Jadi hadis dari Abi Hurairah Rasul bersabda, aku menyengaja memerintahkan untuk melakukan sholat pada para sahabat. Lalu qomatlah dikumandangkan. Setelah qomat selesai, saya memerintahkan seorang laki-laki untuk jadi imam. Wis ngimami selesai sholatnya, setelah selesai sholat semua angkuntoliku. Lalu ya Rasul bubar dari sholat jamaah berangkat bersama jamaahnya. Jamaah tersebut membawa kayu bakar. Berangkat kemana? Kok membawa kayu? Kok gaya tempe piye kan? Kaum tersebut atau Rasul sama laki-laki atau jamaahnya bawa kayu menuju ke kampung. Salah satu kampung yang mana orang-orangnya tidak mau berjamaah, tidak hadir berjamaah. Dengan maksud apa? Ya, dengan maksud apa? Datangi atau mendatangi sebuah kampung tersebut, yaitu membakar rumah mereka yang tidak mau berjamaah. Ekstrim ini.
Ini umpama dilakukan waktu saiki sekali kira-kira masuk penjara kabeh. Jadi saking pentingnya jamaah sehingga orang-orang yang tidak berjamaah rumahnya didatangi bakar zaman sekarang. Wa Ahmad wa Tabrani an Mu'ad bin Anas al-jifa'u utawi yang dinamakan orang sing atos atine, sing wangkot atos atine Pak, keras hatinya. Iku kullu jifai utawi setiap wong wangkot wal kufru dan orang kufur wan nifaku dan orang munafik ikuman wong. Ini kalau kantor mau sebagai yang disebut orang yang keras hatinya angel pasti Pak, atos lah yang model ini atos. Yang disebut orang yang keras hatinya wangkot, yang disebut orang kufur dan yang disebut orang munafik yaitu mau yang mendengar sopoman munadillahi yang undang sopoman nekani undangan sopoman hu ing munadillata. Artinya ini kata Rasul ya, hadis dari Mu'ad bin Anas, orang yang keras hatinya sing wangkot ya, orang yang termasuk kufur, termasuk munafik, yaitu apabila ada adzan dia tidak bergegas menuju ke masjid. Bahasa lainnya seperti itu. Dipanggil Allah tapi tidak menghadiri panggilannya Allah tersebut. Dipanggil untuk melaksanakan sholat. Jadi ya, 3 hal ini kira-kira awake dhewe sing sebenarnya awake dhewe. Kira-kira awake dhewe wis empuk atine utawa urung, bebas dari sifat munafik atau tidak, bebas dari kekufuran atau tidak, ya sing ngerti awake dhewe. Setelah kita mendengarkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an ibni Ummi Maktum, dan meriwayatkan hadis sapa Imam Dawud an ibni Ummi Maktum dari sahabat ibni Ummi Maktum. Anas dari ibni Ummi Maktum iku ata sowan ning sapa dia kepada Nabi. Ibnu Maktum sowan ning Kanjeng Nabi. Terus matur, faqala mongko matur sapa Ibnu Maktum. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Innal Madinata, sesungguhnya Madinah itu kathiratul awami, banyak hewan gegremetani, banyak gegremetan. Hewan gegremetan juga banyak, ada ular, apa sebetulnya. Ibnu Maktum itu matur, Gusti Rasul, Madinah itu kuatah hewannya Rasul, budong gegremet hewannya. Wasibahu, dan banyak hewan satu galak. Satu galak iyo hewan sing ceruklah, anjing, macan, sembarang. Satu galak. Dawa ana utawi ingsun, kata Ibnu Maktum, iku dharirul basori, wong kang cacat motone. Sedangkan saya itu cacat moto kula, boten melihat. Lajeng jamaah boten saged.
Wuto. Pernah dengar cerita itu nggih? Wong wuto. Sasi'ud dari jauh rumah saya dari masjid. Setelah mendengarkan sapa wong krungaken gak menghadiri sholat jamaah, monggo wong kuwi disebut orang munafik, orang atas atine, orang kufur. Lalu Ibnu Maktum iki keadaan wuto, ya kuatir akhirnya sowan ning Kanjeng Nabi nek keberadaane. Boten. Ya kula niki wuto lho Kanjeng Nabi. Omah kula nggih tepi saking masjid. Ayo. Pak apa ya niku? Pak. Ya? Pak itu kan tegese jauh nyadar. Rumah saya jauh. Wali dari kudu ingsun kok itu utahe wong kang nuntun. Saya kemana-mana itu Rasul, di kamar mandi pun harus ada yang mengantar, harus ada yang nuntun. Napa malih teng masjid ki tebih niki pripun ki tenggalari banyak hewan, banyak gremetan. Yulazimuni kang tetep supaya qaid ni ingsun selalu mengantar saya, selalu nuntun kula dimanapun saya akan pergi. Lalu bertanya, fahli rukhsatun, apakah orang seperti aku ini ya Rasul, keadaan buta, gak roh dalan, umah atau kali masjid, kemana-mana harus dituntun, diantar dan lain sebagainya. Apakah ada rukhsah, ada kemurahan, ada keringanan untuk tidak berjamaah di masjid? Fahali rukhsatun, apakah ada untuk kami yaitu keringanan an usoliyya yang sholat sapa ingsun di baiti ing dalam omah kula. Napa enten rukhsah ya Rasul untuk saya keadaan seperti ini, saya boleh enggak sholat jamaah di rumah? Dan akhirnya Rasul menjawab, Pakola monggo jawab sapa Rasul, hei Ibnu Maktum, hal tasma'u, apakah kamu mendengar anida ing adzan? Kamu mendengar adzan tidak? Kola jawab sapa Ibnu Maktum, na'am, kula saya mendengar ya Rasul. Nah adzan ya kula mendengar ya Rasul. Setelah dijawab ngoten, kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa'aji monggo jawab sapa sira den fa ini monggo sak temene ingsun iku la ajidu ora nemu sapa ingsun laka bagi kamu rukhsatan ing kemurahan utawa ringanan. Wa huwa utawi Ibnu Maktum iku manggo sami'a kang krungu sapa man al-munadi ing adzan bi salat dalam salat, maka falam yamna'u mongkora nyegah hu iman min isba'i saking manut munadi apa mudrun al-sam. Nah, jadi siapa Rasul? Nah, awakmu mendengar adzan walaupun kamu buta, kamu jauh dari masjid, tetap kamu harus datang ke masjid suara adzan tersebut. Karena apa? Saya melihat kamu, saya tidak menemukan ya rukhsah atau kemurahan atau keringat untuk kamu. Karena kamu mendengar adzan, ya, maka harus bagi kamu untuk mengikuti ajaan adzan tersebut atau pengundangnya Allah untuk sholat tersebut. Tidak ada mundur bagi ya, sangat pentingnya berjamaah. Ibnu Maktum sowan Rasul dijawab oleh Rasul seperti itu. Wasik miran adzan pun mudah. Kila tidak wakai
Wama al-udru, wama iku apa al-udru tawi mudur. Lalu yang dinamakan mudur sesungguhnya itu bagaimana ya Rasul? Untuk tidak berjamaah itu? Olah Rasul. Al-udru yaitu khaufun, rasa takut. Rasa takut ya, khawatir menek budal jamaah awake ciloko misalnya. Kan tadi ada kegeremetan dan lain sebagainya. Pokoknya ada rasa takut gak aman lah di perjalanan itu. Al-maradun tawa sakit itu mundur namanya. Walaupun dekat masjid tapi sakit misalnya rungu adzan gak budal masjid gak apa-apa mundur namanya rasa sakit. Lam tuqbal tidak diterima minhu saking man apa as-sholatu sholate ati sholat kang sholat sapoman yakni negesi sapa kanjeng Nabi sholat fi baitihi ing dalam omahnya. Nah, artinya bagi tetangga masjid yang dekat masjid tidak ada undur apapun. La sholata li jari masjid illa bil masjid. Kan betul? Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali sholat dalam masjid. Artinya ini rotul ikhlas la tuqbal minhu as-sholatu ala sholat yakni fi baitihi. Sholat gandeng masjid ke sholat di rumah atau dengar adzan sholat di rumah. Maka sholat pun boten diterima oleh pengira. Jika akan mau coba nanti. Jadi bertentangan dengan yang di atas nobar. Bukan pertentangan, harus kita sinkronkan yang di atas sama yang di bawah ini. Bagaimana? Kan ya tidak ada unsur sama sekali. Bagi gandeng masjid, ya tetangga masjid, ya tentu rumah adzan misalnya, sholat di rumah, ya seperti ini akibatnya. Wasuila ditanya sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya, aman saking wong yasumu kang poso sapa man annahara ing wektu rino wayakumu lan salat sapa man al-laila ing dalem wektu bengi. Tapi wala yusol lan ora salat sapa man jamaatin dalam jamaah. Ibnu Abbas ditanya kasusnya seseorang, bagaimana kasusnya? Ada orang itu pakan poso, rajin poso, nek bunyi yo qiyamul lail, sholat tahajud luar biasa, pokoknya malam qiyamul lail awane poso, tapi gak gelem atau gak tahu jamaah, betul masalah ini. Pripun? Nah, ini jawab Ibnu Abbas pripun? Coba ayo. Wala yujammi'u dan tidak jumatan sapa yoman padeng jane ibadah Pak, tapi gak gelem masjid blas. Jumatan ya ora gelem, posone padeng ya mulai ya padeng, tapi gak pernah jamaah di masjid, gak pernah jumatan. Akhirnya Ibnu Abbas menjawab, kok ono wong seperti itu, orang seperti itu sholat malam padang, posone padang, tapi gak gelem jamaah, gak gelem jumatan. Pakola mongko jawab sapa Ibnu Abbas, jawabannya in mata lamun seandainya mati orang tersebut, orang seperti itu, ada ikikilah amal ibadahnya, fakwa mongko man iku finnari masuk alhamdulillah. Artinya ngaten, ana wong padang ibadah poso, padang ibadah lain, tapi gak gelem jamaah, gak gelem jumatan. Kok mati di kala itu? Cik rong gelem jumatan, mati. Iku masuk neraka. Iku Ibnu Abbas yang jawab. Kasusnya orang seperti itu. Makanya di dunia
dunia ini Bapak Ibu sekalian ada dua pilihan hidup kita ya. Hidup kita ini ada dua pilihan. Pertama, urip dhewe, ya. Yang kedua, urip bermasyarakat. Urip dhewe ya oleh, opo-opo dhewe. Ya masak dhewe ya ora rabi, yes, urip dhewe. Ya adus dhewe. Turu dhewe. Ya. Nek mati ya mati dhewe. Boleh jenengan kula jenengan dhewe itu boleh ning donya niki. Boleh. Mati dhewe semoro-moro mati ngono. Kan selamat ya awake dhewe kan saka dosa kan nek dhewe to Pak. Nek hidup sendiri itu pasti selamat kula jenengan. Contohnya rasan itu nek dhewe niku saged tumbut. Ora iso. Mergo dosa, kakean dosa, seneng nglakoni dosa itu kono yo gak dhewe ana kancane iku mau. Nglakoni maksiat apapun nek dhewe iki mau ya sulit dilakoni. Oke dosa sing awake dhewe to kita lakoni itu adalah bersama teman, ana kancane. Ngene iki. Nek selamat nak dhewe wae hidup. Selamat saka rasa-rasan, selamat saka ghibah, dan sebagainya. Tetapi walaupun toh hidup menyendiri itu selamat dari dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi mau selamat tapi lebih baik urip bermasyarakat dengan syarat awak dhewe kudu sabar. Jadi ngibadahi awake dhewe gelem karo kanca, kumpul karo kanca, kuwi mau ibadah wae lebih baik 40 tahun dibanding ibadah jen, ibadah wae wong sing dhewe gimana. Kajake 40 tahun nabi. Inilah umur barokah. Jadi jenengan ibadah dhewe, kalau jenengan gelem kumpul kalih wong akeh tapi sabar, sepisane kuwi mau nilainya padha karo ngibadahi wong ijen wong dhewe selama 40 tahun. Kurang benar tapi sabar betulnya. Sabar. Syaratnya sabar. Karena apa? Kalau kita sudah kumpul dengan orang banyak, namanya orang banyak itu karakter berbeda, beda lambe, beda omongan, beda ndas, beda pikiran, beda irung, beda cara nimun irung, mengaku, beda motor, ya, juga beda pandangan, betul. Dan jenengan kumpul wong gak sabar ki macem-macem ngeten niku gak sida untuk pahala sing besar niku wau. Sebabnya nggih jenenge sakniki nggih. Sakniki niku mensos yang luar biasa. Ada kabar sedikit itu langsung ngobrol. Jadi luwih apik kumpul karo wong daripada gak kumpul karo wong. Sing penting sabar niku. Dikatakan Pak nggih, jadi niki berapa dawuh ngaten wong kasuse padang poso nek bengi ya padang ibadah tapi blas saged jamaah
gak gelem Jumatan, enten Pak. Enten. Jumatan boten purun, enten ya. Ya wong kuwi kok mati dalam kondisi seperti itu pintar. Naudzubillah, pintar. Warwalan ngriwatake ati sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar sak temene Umar iku kharaja keluar sapa Umar keluar kemana ila bustanin mari kebun ya namanya orang punya kebun kurma keluar yang kebun lah yang indang-indang kurmoni nah kharaja monggo pulang sapa Umar waqat wasulan temen-temen wis salat sapa anas menungso al-asr ing asar mulih kok kebun kesuren ketinggalan jamaah ngoten masjid wis salat ternyata ini Pak Ipan ya metu dodol bae mulih kesuren bae masjid wis jamaah dan itu Umar metu ning kebun nyendangi kebun wong bareng mulih kok kebun ning masjid wis berjamaah. Setelah mengetahui hal tersebut, bagaimana reaksinya Umar? Faqala mongko ngomong sapa Umar saknalika omongane inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu luar biasa. Nek kula jenengan ketinggalan zaman alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebabnya wong itu macam-macam Pak. Harus sing seneng jamaah, sing ngadan, reaksi dewi-dewi. Ngadan ya, alhamdulillah wis ngadan. Ya ana sing ngono. Ana sing wong macam-macam ngadan, macam-macam. Cepet untuk sadar lain. Jadi Umar ketinggalan jamaah asar langsung refleks diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek kula jenengan alhamdulillah berjamaah di balik. Akhirnya fatati mongko ngepotake ni ing ingsun apa salatul asri salat ngasar fil jamaah ing dalam berjamaah. Artinya salat ngasar aku ketinggalan. Berarti saya ketinggalan salat asar dengan berjamaah. Terus akhirnya beliau ngomong, ushidukum, wahai ketahui teman-temanku semua, langsung ngomong beliau, kayak pengumuman lah ini. Bikin konon ke apa itu pengumuman, iklan, ushidukum, wahai teman-temanku sekalian, saksikanlah ushidukum naksake sapa ingsun kum ing sira kabeh in anna haiti sesungguhnya kebun ingsun atau tembok ingsun alal masakin ngatasi orang-orang miskin iku sedekahun dadi sedekah ai liyakuna gese drapun ono apa ya kaik ono iku kafaratan dadi tebusan lima maring salat asar gak berjamaah ketinggalan jam asar doyaan kang wis menyia-nyiakan apa langsung sakaliku Umar bikin pengumuman wahai saudara-saudara sekalian saksikanlah bahwa tembok saya, kebun saya akan saya sedekahkan pada fakir miskin semua. Karena itulah yang bikin aku ketinggalan sholat asar berjamaah. Dan gue ini ambil bereaksi ini. Hei teman-teman, Marco, tempe kutak harus sampai kabeh. Karena tempe yang ketinggalan jamaah.
Riku hari ini. Masya nek Umar sani kira-kira berapa ya? Umar sani ini. Nek Umar ini ngeten niku. Nggih. Niku. Niki Iya, sholat Jumat itu yang paling api pahalanya foto karo korban untuk itu budalnya Indonesia diri Pak. Jadi di jam-jam 10 tentang budal. Kuman barisan ngarep diri. Terus yang kuwe dia kan panen dok ya. Dari lumu jatuh dok kan. Dan sing paling gede nah ya kuwi apabila khotib sudah di atas mimbar kok baru runu kayak buku catatan ditutup karo malaikat wis ngrungokne khotbah khotib yes pokoknya untuk kesel mau budal mungkin ukur kewajiban yes Tuhan kita jadi gak untuk ndok kok kita ndok gemaknya gak untuk nih nggak mendapat berkembang. Lalu ibu dan bapaknya saja terlambat tetap ya. Nek turun dan dibangunkan. Memberi support ibu dan bapak-bapaknya. Nah mas, udah mas. Bisa milih. Khotib itu manggung gitu, entak di sana. Jadi gini gua nek khotib di atas mimbar kan buku harus ditutup malaikat yang cukup pintu mas. Buku daftarnya Pak menutup, tadi daftar. Hadir Pak Kito nomor 1, Pak Barmawi nomor 2. Lagi nek khotib wis khotbah buku daftar tutup rekap wis. Malaikat kurung nih khotbah khotib. Ya kene sing nyatet ta dhewe, sapa yang nyatet ndok gak entuk kok dia. Halo. Ya, betul apa? Sehari mencetar sing dereng khotbah. Betul apa? Nggih. Wah, kisah saya cek kiruat ke cek parkir be. Wah, betul apa Pak? Merasa ini. Nggih, mengecap ini. Cek parkir bukan cek kiruat ke. Betul apa? Saya malah. Seperti itu ya. Jadi nek Umar dulu apapun harta bendanya sing geri ninggal ibadah mau sing geri gak semangat ibadah dunyane langsung kesukaan ya iki sing geri jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hatim al-Asam. Qala Dawsafu al-Hatim Imam Hatim al-Asam. Salah satu mibadil awliya. Wali Hatim. Wali ini pengiran. Fa dawe pripun iki? Fatatni. Ngepotaken ni ing ingsun maratan lawan satu kalian. Apa sholatul jamaati sholat jamaah. Imam Hatim al-Asam ya ketinggalan sholat jamaah satu kali. Itu pun ada mundur harus. Fa'azzani mongkon nilii ngindangi ni ingsun sapa Abu Ishaq al-Bukhari Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu kalih diwene Abu Ishaq al-Bukhari
Khatim Al-Asom ketinggalan sholat jamaah satu kali, digolei, diendangi, yaitu Abu Ishaq. Kita ingin ngomong, jadi kok ini apa? Pak, kamu gak jamaah? Pak Min kok gak jamaah? Kenapa? Diendangi Pak kita, Pak Min gak jamaah kok. Jadi kok diendangi. Jadi di atas Al-Khatim ini gak jamaah sepisah, langsung kontone sing paling jamaah mau ngendangi, yaitu namanya Abu Ishaq Al-Bukhari. Langsung silaturahmi dengan pemain. Walau mata, nyendangi tapi langsung ngomong. Walau mata lamun ngomati li misksud. Sopo waladun anak. La azali mawit nyendangi. Ni ingsun sopo aksaru wong kang lebih banyak. Min asrati alafi nafsin lima sangking 10.000 awak-awakan. Lianna musibatatin, sesungguhnya musibahnya agama, indan nasi mungguri manusia iku ahwanu luwe enreng min musibah di dunia dibanding musibah dunia. Maksudnya tadi, nek awak dewi meninggal agama kan musibah. Ninggal syariat itu hakikatnya musibah, termasuk ninggal jamaah, ninggal sholat dan lain sebagainya yang hubungannya dengan keagamaan, itu namanya musibah. Wondini musibah itu kita semua beranggapan musibah tersebut musibah yang paling ringan. Gak apa-apa. Gak jamaah apa-apa, dianggap ringan. Benar. Dianggap ringan masalah keagamaan. Pilihlah, walau kurmono gak apa-apa, tinggal gak apa-apa. Tapi kalau musibah yang berkaitan dengan duniawi, maka kita semua umum manusia itu musibah dianggap berat sekali. Gitu oke? Kehilangan ayam luar biasa yang ketuni Pak. Tempe ini dalam ceblok rong iris ya luar biasa ketuni. Oh malah irisnya keranjang. Itulah kita Pak manusia, orang ngawam. Nek masalah hukum agama anggap sepele, anggap ringan. Tapi kalau masalah dunia luar biasa. Lalu bagaimana kita seharusnya? Kalau kemarin kan belum tahu, ya tentu sedikit demi sedikit. Jikalau kita kena musibah, termasuk yaitu meninggalkan jamaah, apalagi nggak sholat, ya. Kan sekarang ini mudah sekali orang meninggalkan sholat, mudah sekali, ya. Apalagi musim-musim rewan, pesta, lagi, ya. Lain macak mulai bar ngasar, maghrib wis gak sholat, misak pun kira-kira gak sholat kira-kira. Gampang sekali sekarang manusia itu meninggalkan kewajiban sholat itu. Padahal itu namanya musibah besar itu Pak. Bukan kecil, besar musibah. Ya, tapi itu ibu himatan kan seperti itu. Nah, ya seperti itu. Ya kabeh. Ya enak tapi ya kabeh. Oke bener lah. Enak ya kabeh. Tapi nek kula jenengan rewan, nggih, nek macake saurunge maghrib dua dhisik. Nggih, kan biasa ibu wedake kan tingkat 3, lapis 3. Ya. Ada lembab dulu. Terus apa itu sampai 3 lapis. Wudu dulu. Nanti akan maghrib sholat. Nah caranya untuk membersihkan
ngunuki mau dan jenengan wudu langsung wudu dalam keadaan bedak 3 lapis niku wau boten sah wudu. Gak tembus teng kulit. Carane dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Dibersihkan kalau nak bersih barulah jenengan berwudu. Jadi jangan sampai awake dhewe wis ngaji ikhtiar lumutin malam Senin. Lumutin itu paling tinggi loh Pak dalam tasawuf. Jadi aja ngentreke tentang ibadah. Rasulullah kan. Wis ikhtiar itu pondok riyen luar biasa. Wis tingkatan tertinggi. Gak angger santri ngaji ikhtiar yen nek mata kan syukur santri ngaji ikhtiar. Luar biasa di mata ini kisah terima mata langsung ikhya lumudin luar biasa santri mata. Dan pun nonton Bapak Ibu sekalian harus kita ada perubahan deh, ada perubahan meningkatkan untuk beribadah pada Allah. Perubahan untuk meningkatkan akhlak pada Allah, pada manusia, pada sesama. Karena wis tasawuf itu membahas tentang akhlak, Bapak Ibu, tentang akhlak, ya, akhlak pada Allah, akhlak pada sesama dan lain sebagainya. Nak ngoten, ya kita harus ada perubahan. Sedikit demi sedikit meninggalkan kemaksiatan, walaupun maksiat itu kecil. Ya, alah cilik ya. Ampun ngoten ya. Musibah ini, ngeremehne maksiat kecil, musibah. Cilik jenengan numpuk itu bener. Ya, nek ning surat Al-Mu'min kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung aflahan, bejo kemayangan. Siapa? Al-mu'minun, mereka-mereka orang yang beriman pada Allah. Siapa yang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka sholatnya sakit khusyuk. Nak menikah ya belajar khusyuk kan? Kan berakhlak pada Allah, belajar khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Seterusnya, yang namanya orang beriman salat khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka-mereka yang meninggalkan perbuatan maupun perkataan yang langgo. Langgo sifatnya itu apa? Langgo yaitu yang tidak bermakna menurut pandangan agama, enggak ono gunane menurut pandangan agama, baik perkataan maupun perbuatan. Dan jenengan glede pun menurut pandangan agama lagi, enggak pandangan manusia lagi. Menurut pandangan agama, langgo itu adalah sebuah perbuatan atau perkataan sing boten-boten artine napa-napa menurut pandangan jenengan kuwi dhewe boten sah kula ngomong satu persatu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jeneng wong mukmin sing bahagia ya kuwi gelem ngetoni zakat. Walladzi, terusnya apa Pak Bu? Apa enggak? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini ada 7 beberapa tanda-tanda orang yang beriman akan selamat, akan bahagia. Jadi kemarin kita belum tahu bahwa kita meninggalkan masalah agama itu adalah musibah, kita anggap kecil. Sekarang kita balik.
Apabila kita melanggar agama, meninggalkan sesuatu kewajiban, ini adalah musibah besar, ya, musibah besar yang kita akan nanti mendapatkan adab dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lan sesungguhnya kelakuan ulau telah mati li kedue saya sapa al abna pira-pira anak jami'an kali kabeh. Ini menurut Abu Ishaq al-Bukhari lagi. Cerita neng sinten wau sing kepikiran Khatim al-Asom cerita. Lakana mongko intine ono apa ya lau mata li abnau iku ahwanun lebih ringan alaiya ing atas ingsun min fawati hadi sholati dibanding meninggalkan iki kelas sholat berjamaati dengan berjamaah. Ini wong geng derema. Jadi artinya pendapatnya Abu Ishaq al-Bukhari Hakim, aku lebih baik ya, kehilangan anak. Bene anak podo mati bisa contoh. Musibah besar anak do mati, tapi aku merasa musibah besar nek sampai ketinggalan sholat tidak berjamaah. Iki tingkatane wong bingung. Tingkatane kula jenengan lek sik dereng sampai iki. Iki buat untuk iktibar, saking pentingnya jamaah ngoten lho Pak. Jadi aja gampang-gampang ninggal. Aja gampang-gampang remehaken. Lah kok sik lah diungkas, sik diungkas. Kita kare saiki lho, betul aja ta Bu. Kare saiki. Nanggung nih. Ya saya kan ngoten. Terus kadung nih. Iya. Jadi ngaten iki. Jadi nek Abu Ishaq al-Bukhari lebih baik kehilangan anak-anaknya daripada kehilangan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka lan menceritakan sapa an-Nasyiri Imam Nasyir. Cerita Imam Nasyir menceritakan yang Muhammad bin Sam'ah. Cerita tersebut diambil dari Imam Muhammad bin Sam'ah. Nasyir cerita gitu. Dan cerita iki dari Imam Sam'ah. Iya ceritanya yang anakku sesungguhnya Muhammad bin Sam'ah. Iku kola dawe sapa Muhammad bin Sam'ah. Dawe ngene. Akumtu sholat sapa ingsun arba'ina sana selama 40 tahun. La tuftuni tidak pernah lepotakan meninggalkan ni ingsun apa at-takbiratul ula takbiratul ikram. Saya selama 40 tahun sholat jamaah terus tidak pernah ketinggalan takbiratul ikramnya imam. Selama 40 tahun. Nah, illa yauman wahidan, kecuali hanya satu kali saja, satu hari. Illa yauman wahidan, kecuali satu kali ketinggalan masbukan. Enggak tahu, enggak melihat, enggak mendengarkan takbirnya imam. Karena ada alasan. Matat mati fi dalam tanah yauman sopo umi ibu saya. Karena waktu itu ibu saya meninggal. Akhirnya fafatatni mongko ngepotake li sunapa salatun wahidah, satu salat an jamaati dari berjamaah. Di hari itu ibu saya meninggal. Aku hormat merawat ibu saya meninggal
hingga akhirnya aku tidak jamaah sholat satu waktu, satu kali. Luar biasa Pak Muhammad bin Sam'ah ini. Akhirnya vakum tuh untuk ngijoli ya. Ngijoli bahasanya bisa Pak? Mengganti. Ketinggalan satu jamaah tadi. Dan mengijoli tadi. Akhirnya vakum tuh mongko sholat sapa ingsun. Sholat itu mongko sholat sapa ingsun khamsan wa isrina 25 sholatan. Untuk mengijoli mengganti satu kali tidak jamaah. Akhirnya Sam'ah ini Muhammad bin Sam'ah ini sholat 25 kali. Uridu dengan berharap berharap didalika kelan mengkono nglakoni sholat ping selawe, mengharap atau rifa ing petikelan iso bandingi jamaah satu kali tadi tertinggal tadi pahalanya. Akhirnya fakola bagi mongko ngalahake li insun apa ini moto insun ngantuk saya sholat 25 rakaat ngantuk dalam posisi ngantuk setengah turu setengah melek ngantuk. Iku fa'atani mongko datang ni ingsun mendatangi sapa apa atin suara wong kang teko swara sing teko swara tanpa rupa nggih wong alim ngoten iki Pak tanpa ngimpi. Nah ngimpi itu disesuaikan dengan hatine seseorang sing ngimpi mau resi utawa ora nih. Nek wong alim jelasnya hatine resi ngimpine ya bersih tenang. Nek kula jenengan ya disesuaikan hati kula jenengan. Hati kula jenengan sing kotor mau ngimpi paling ketemu guru. Bener nggih? Ketemu malampir. Nggih, kados kula wawan kelem nggih, ngimpi Pak. Ngimpi bener ngaji lah kok beda di gone bocah-bocah arek-arek. Kula tak seneni pada boleh akhirnya bocah gue peda Pak Iwan, pedanya tak jipuk di tali peda itu Pak. Kalau cerita terus dulu, ini beda ngaji dan tarik sepeda, bocah gue peda tak siaran, berbeda. Keblok tai nang usia kamu. Jadi ini itu penting. Jadi wong alim-alim dia ini ya sering bermimpi ya. Dengan salah satu madhab ya Abu Hanifah dengan Abu Hanifah itu ngalimi luar biasa. Beliau bermimpi 99 kali bertemu dengan Allah dalam ibadah. 99 kali, enggak saya itu. Terus akhirnya beliau itu nyepenuh apa? Nyepenuh bahasa kulon. Penuh berharap ya kan. Dalam pikiran hati beliau. Ya, aku ngimpi satu kali lagi, lebih satu. Kapan aku ngimpi satu kali lagi bertemu pada Allah, aku betekok ning Gusti Allah. Selama ngimpi pengsanganku songo ki gak pernah tanya ning Gusti Allah. Akhirnya beliau punya keinginan kok ingin kali lagi betekok ning Gusti Allah. Pernah ngimpi lagi itu peng 100 kali. Pas peng 100 kali ini Khalifah tekok langsung ya Rob wama akor bahwa ilaika Gusti ibadah nopo sing kanggo mendekatkan diri seorang hamba padamu ngangge alat nopo hamba saged marek dhateng panjenengan. Gusti Allah jawab baik anakku, nek hambaku pengen marek karo aku, nggak
tidak usah aneh-aneh. Qiraatul Quran, maca Al-Quran. Iki langsung ngimpene Abu Hanifah lagi. Langsung nekone Gusti Allah. Gusti dengan alat apa hamba-Mu iso nyedhek ibadah penjenengan. Gampang, maca Al-Quran jawab Gusti Allah. Setelah dijawab Allah ngoten Abu Hanifah ya tekok neh. Bifahmin bighairi fahmin ya Allah. Apakah maca Quran itu harus paham atau enggak paham enggak apa-apa? Kalau jawab bifahmin bighairi fahmin. Baik kamu paham atau tidak paham. Seperti itu maca Quran. Enak Bapak ya? Walaupun enggak paham kalau jenengan maca Quran itu enggak paham apa maksudnya. Artinya piye? Kalau jenengan maca terus Gusti Allah remen. Terus sesuai paham dhewe, Pak. Kata jenengan yang Jawa nggih, amor karo Madura. Kan bahasane gak paham kalau jenengan. Tapi gelem amor terus sesuai paham apa yang dimaksud wong Madura niku. Kan ngoten. Sama dengan kita mau maca Al-Qur'an, ndak paham isine artine iki piye maksudnya apa kok jenengan gelem maca terus sesuai karepe Quran monggo jenengan paham. Dan itulah ibadah yang paling ringan, iso nyetik ning pengiran, gak usah reno-reno, cukup maca Al-Quran kanthi istiqomah. Makanya Bapak Ibu sekalian, pun saja ya, menjing malih ya, itu apa itu? Sholat sunat, ya, sholat fajar, pembiro, witir, pembiro, tobat pembiro, untuk menebus sholat jamaah yang tertinggal di karena itu foto pahalanya karo jamaah di mau. Ya, betul. Kalau seorang perempuan dalam fikih kan diatur gitu. Baiknya seorang perempuan itu sholatnya di rumah itu lebih bagus daripada jamaah di masjid. Terus di sana juga ada gaul, terkecuali perempuan tersebut sudah tidak mengandung fitnah. Tentu nak wis tuwek kan yo jarang bapak mengandung fitnah. Sopo to sing lirak iki karo tuwek. Lah Pak Ipan gitu loh. Pak Ipan. Lah, tentu cara pahalane Pak Maling ya terus jawaban pasti saya tidak bisa menjawab. Pahalanya apakah sama dengan seorang laki-laki yang jamaah di masjid atau tidak? Itu saya jawaban pasti tidak bisa. Kan ya di Jawa itu ibu-ibu tua Jumatan ya budal, Jumatan. Padahal tidak ada perintah di situ. Apakah mendapat pahala yang seperti laki-laki? Ya tentu kalau kita kembali ke nasnya ya mungkin saja tidak sama. Kan tidak ada perintah seorang ibu Jumatan jamaah di masjid. Jadi tentu kalau kita kembalikan ke dalil nasnya ya tentu tidak sama berapa hal kita. Cukup ya? Ya betul. Yang kemarin itu ya betul.
keyakinan dan keimanan. Memang kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita yakinlah bahwa barisan saf yang pertama itulah barisan bersama malaikat. Di mana imam balad malaikat bersama-sama mengampiri dan kita semua. Itulah yang berkah rahmat diturunkan, yaitu dari barisan yang pertama itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi jawabannya kita yakin, beriman, percaya saja bahwa di situ ada malaikat. Kita berupaya bagaimanapun ya, dengan amal apapun, mungkin kita namanya melihat malaikat tidak akan bisa. Kita bicara dengan keyakinan saja. Ya, yakin bahwa sebelah kiri kami kita dalam jamaah itu kita jalan. Caranya seperti ini. Sampai kita berpikir bahwa malaikat kalau dia gak bisa melihat, iya gitu. Berbagai cara akhirnya gak yakin. Nah itu gak ada yang merusak iman. Nah, itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, perbaiki dalam beribadah kita semua, hingga akhirnya telah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para bapak sekalian yang kami hormati, kiranya itu kami sebagai manusia biasa memaafkan dan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.